Sebenarnya peran baru BPOM pasca pengakuan WHO. Kita langsung saja ngobrol bedah lebih lengkap bersama dengan Kepala BPOM atau BPOM, Bapak Taruna Ikrar. Apa kabar Pak Taruna? Selamat sore. Selamat sore, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Dan sesuatu yang baru juga nih Pak, tampaknya untuk BPOM ya Pak. Status kita baru. Statusnya baru ya Pak. Dengan level tertinggi. Ini kita ucapkan selamat dulu nih ya. Selamat juga kepada BPOM sudah meraih atau diakui WHO sebagai WHO Listed Authority. Ini sejajar dengan 40 ternyata ya, 40 otoritas regulator dunia kayak US FDA, kemudian MHRA Inggris begitu ya, dan beberapa lain yang juga besar begitu ya. Nah, status ini diraih setelah BPOM ini dinilai memenuhi 5 fungsi regulator utama dengan tingkat kematangan tertinggi. Mungkin bisa dijelasin nih Pak, ya raihan dari BPOM ini Pak. Jadi kalau kita berbicara tentang apa saja yang menjadi kriteria, sebetulnya ada 9 kriteria atau karakteristik daripada kelembagaan kita yang dinilai oleh WHO secara independen. Dan tentu apa-apa yang dinilai itu pertama tentu regulasinya. Satu regulasi. Ya, tata kelola pemerintahan yang berhubungan dengan penilaian obat dan makanan tentunya kan. Kemudian yang kedua, selain regulasi juga proses registrasinya. Kita tahu bahwa salah satu tugasnya Badan POM itu memberi registrasi. Semua izin edar yang berhubungan dengan obat dan makanan termasuk vaksin itu ada di Badan POM. Jadi registrasinya bagaimana? Kemudian yang berikutnya, yang ketiga yaitu vigilant. Vigilant bagaimana kita mengawasi aspek-aspek yang mungkin bisa berdampak negatif terhadap suatu kualitas dan keamanan dari suatu produk. Salah satunya produk obat. Disebut misalnya pharmacovigilance, itu dinilai. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana kita dipastikan apa yang dinilai yang berhubungan dengan proses certification, karena kita di Badan POM itu mulai dari awal sampai akhirnya kita memberikan sertifikasi atau licensing, izin edar, izin distribusi, izin ekspor, izin impor, termasuk gimana proses pemakaiannya itu disebut licensing. Kemudian termasuk hubungannya dengan pabriknya, kalau mau memproduksi disebut dengan izin untuk memproduksi yang disebut dengan good manufacturing practice. Nah, kemudian yang kelima itu juga sangat penting, clinical trial oversight. Kan mulai dari uji klinisnya bagaimana, clinical trialnya, oversight bagaimana kita betul-betul backup. Nah, kemudian yang keenam juga dievaluasi apa yang kita sebut dengan laboratory test, karena kan ini berbasis sains. Semua produk yang dilakukan di Badan POM itu bagaimana testing laboratoriumnya. Nah, kemudian kalau bicara vaksin, kita dites juga bagaimana lot vaksinnya. Nah, kemudian ada yang lebih prinsipil lagi hubungannya dengan inspection. Inspection itu bagaimana kita menginspeksi semua bagian dari tugas ke Badan POM ini, mulai dari tingkat pusat, daerah, sampai ke wilayah-wilayah, termasuk ke pabrik-pabrik, termasuk pabrik vaksin, pabrik obat. Itu dari semua manifestasi itu, kan ada standarnya itu, ada namanya maturitas level 1 yang paling rendah, biasanya negara-negara berkembang yang level 1 itu, atau negara-negara terkebelakang. Kemudian level 2, 3 itu negara-negara berkembang aja kayak kita. Kemudian maturitas level 4 standar yang ya itu biasa negara-negara maju. Dan kita bersyukur Badan POM sudah masuk kepada maturitas level 4 dengan tingkat yang tertinggi. Paling tinggi. Yang paling tinggi itulah dikasih stempel namanya WLA ini. WLA atau WHO Listed Authority. Itu intinya. Nah, kalau kita bicara lebih lanjut lagi nih Pak, kan kalau kita compare sama beberapa negara di kawasan Asia Tenggara ini kan belum banyak sebenarnya regulator yang mencapai ke status ini nih ya Pak ya. Nah, dengan posisi tersebut apakah kemudian Indonesia akhirnya punya daya tawar baru nih dalam rantai pasok
farmasi regional dan juga global, Pak? Oh, tentu sangat banyak dampaknya, mulai dari supply chain sampai dengan sertifikasi serta distribusinya. Kita tahu bahwa yang masuk WLA ini baru ada 30-an negara. Dari 30 negara itu 25 negara sudah masuk ke negara maju yang disebut dengan Eropa. Negara-negara Eropa. Terus ditambah Amerika, Inggris, Jepang, dan sebagainya. Jadi Indonesia adalah negara berpenghasilan menengah pertama atau negara berkembang pertama yang dapat WLA ini. Jadi kalau ditanya di Asia Pasifik negara-negara mana saja yang sudah dapat atau belum? China dan India saja belum mampu sampai ke situ. Kita sudah di atasnya mereka. Padahal kita masih negara berkembang dengan tingkat penghasilan yang ya sekitar 4.700 per kapita dalam konteks hitungan dolar ya. Nah, jadi konteks ini kita adalah negara berkembang pertama. Nah, dampaknya bagaimana setelah kita mendapatkan WLA ini? At least ada 4 hal yang kita lihat. Pertama, tentu standar kita secara global sudah setingkat dengan negara-negara maju dalam artian level tertinggi. Maknanya bahwa tingkat reputasi, tingkat kepercayaan, tingkat trust-nya kepada Badan POM atas semua output yang disahkan oleh Badan POM tentu sudah selevel dengan standar negara-negara besar dan negara maju tadi. Itu yang pertama. Nah, dampak reputasi, dampak kepercayaan. Dampak yang kedua tentu kita bicara tentang dampak ekonomi. Kita tahu ada proses, kalau kita sama levelnya, ada 2 level berikut. Kita jadi referensi. Jadi standar kita menjadi rujukan, menjadi standar bagi seluruh dunia. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan selain referensi, ada yang disebut dengan reliance. Reliance artinya kalau sudah memenuhi standar yang tertinggi, cukup sistem notifikasi aja untuk mendapatkan pengesahan dari negara-negara maju, apalagi negara berkembang, apalagi negara terkebelakang. Jadi secara ekonomi artinya itu membuka produk-produk kita, khususnya obat dan vaksin, bisa diekspor ke semua negara di dunia. Jadi itu kan membuka pasar. Dan proses membuka pasar seperti itu berarti peluang ekspor kita ke berbagai dunia juga semakin terbuka. Contoh kalau vaksin. Kita sebetulnya vaksin kita yang diproduksi oleh produk dalam negeri kita sudah awalnya cuma berapa negara, sekarang sudah bisa didistribusi, disebar ke seluruh dunia. 196 negara. Kenapa? Karena dilisted di WHO sudah memenuhi standar tertingginya, artinya itu menjadi referensi. Anda bisa kirim ke seluruh dunia vaksin-vaksin yang diproduksi misalnya Bio Farma, Etana, atau Biotis yang ada di perusahaan dalam negeri kita itu bisa diekspor. Itu salah satu, dan dulunya pasarnya cuma 280 juta, sekarang jadi 8 miliar lebih penduduk dunia. Coba lihat, tentu ini peluang besar.